Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberi kesehatan dan diberi kenikmatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa dianggap dan disebut umat serta pengikut beliau di hari kiamat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tema pembicaraan saya tentang pemahaman tentang agama. Ada 3 hal penting yang sering diperlukan oleh setiap mukmin, yaitu iman, ilmu, dan amal. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan harus dimiliki untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk dapat beramal benar, maka seseorang harus memiliki ilmu. Beramal tanpa ilmu akan menimbulkan banyak kerusakan. Sebagai contoh, seseorang yang tidak mengetahui hakikat puasa, maka dia berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja, tidak menahan ucapan atau perbuatan keji yang dapat merusak ibadah puasa. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada mensolatkannya. Orang yang ikhlas beramal tetapi tidak memiliki pemahaman yang benar dapat merusak amalannya dan bahkan dapat memberikan madorot kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa orang yang sesat padahal mereka melaksanakan sholat, puasa, dan amalan lainnya yang sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sekelompok kaum dan mereka menganggap sholat yang dilakukan oleh kaum sangat kecil bila dibandingkan sholat mereka dan puasanya dianggap lebih ringan dari puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Dan Imam Ibnu Taimiyah berkata, meskipun sholat, puasa, dan tilawah Quran mereka banyak, namun mereka keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kaum ahli ibadah, waro, dan zuhud. Tetapi itu semua tidak didasari dengan ilmu. Maksudnya, mereka beribadah dan membaca Al-Quran, tetapi amalan tersebut dilaksanakan hanya sebagai rutinitas, tanpa pemahaman terhadap apa yang dilakukan. Mereka memahami ibadah itu suatu perintah yang harus dilaksanakan, tanpa memahami hikmah di baliknya. Terkadang, pelaksanaan ibadah dibuat untuk rutinitas saja. Ada pelaksanaan sholat Jumat berjamaah dengan khutbah yang berisi nasihat dari beberapa ayat Quran dan doa yang sudah tertulis pada beberapa lembar kertas. Dan cara ini sudah dilakukan bertahun-tahun, tentu saja sangat disayangkan jamaah yang sholat di masjid tersebut. Tidak hanya nasihat atau taujih yang dapat dipahami dan amal yang dapat dilaksanakan terhadap cerita nyata pada suatu rumah di mana beberapa ibu rumah tangga terjerat hutang dengan rentenir yang memberikan pinjaman uang dengan bunga yang mencekik. Ternyata para rentenir tersebut adalah ibu-ibu yang terlibat aktif dalam pengajian pekanan. Kisah ini menunjukkan bahwa kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan tidak memberi dampak positif pada aktivitas muamalah yang dilakukan. Keutamaan seseorang bukan didasarkan pada banyaknya ilmu, hafalan, amalan, akan tetapi dilihat dari benar dan dalam pemahaman. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, satu orang faqih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anha juga pernah berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang selalu sholat di waktu malam dan berpuasa di siang hari itu lebih ringan dari kematian orang cerdas yang mengetahui hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah.
Bagusnya pemahaman terhadap agama mengenal faktor yang lain. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha pernah mengangkat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih berusia 13 tahun untuk menjadi anggota Majelis Syuro. Umar bin Khattab radhiyallahu anha menjulukinya sebagai muda karena ketinggian pemahamannya pada usia yang sangat muda. Oleh karena itu, berusaha kita mendapatkan pemahaman yang benar terhadap Islam, yaitu pemahaman jernih, integral, dan universal. Hal ini akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim berkata, benarnya kepahaman dan baik tujuan merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, dan nikmat yang lebih utama setelah nikmat kita melebihi kedua nikmat tersebut. Karena nikmat itulah seseorang memahami Islam dan komitmen pada Islam. Akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ibnul Qayyim pernah berkata, benarnya kepahaman dan baiknya tujuan merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Tiada nikmat yang lebih utama setelah nikmat Islam melebihi kedua nikmat tersebut. Karena nikmat itulah seseorang memahami Islam dan komitmen pada Islam. Dengannya seorang hamba dapat terhindar dari jalan orang yang dimurkai, yaitu orang yang buruk tujuannya, juga terhindar dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang yang buruk pemahamannya, serta akan menjadi orang-orang yang baik tujuannya dan pemahamannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.